Jadi memang hijrah itu bagus. Hijrah itu artinya membangun kesadaran diri, asalnya nakal lalu menjadi orang baik. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal? Rasulullah, hijrah yang paling utama itu apa? Rasulullah SAW menjawab, man hajara manahallahu an. Hijrah yang paling utama orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah. Itu bagus. Cuma setelah hijrah jangan ikut salafi. Makanya kita ini dari BPIR, dari mana harus ada sayap-sayap hijrah. Ada tim menangani yang hijrah. Mereka diajak ke sini. Dan mereka masuk ke sini difungsikan, dibuatkan organisasi agar bisa kita tangani. Kasihan, sebelum hijrah mereka nakal. Begitu hijrah lalu mensyirikan orang, tambah payah ini. Ya, kita tutup dengan sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan betapa seharusnya seorang muslim itu berpegang dengan metodenya para sahabat dan tidak membuat metode-metode lain yang bukan dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, man kana minkum mustannan falyastanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari suri tauladan, petunjuk, ya, menjadikan figur, maka hendaklah dia menjadikan sahabat-sahabat Nabi sebagai figurnya, sebagai contohnya, sebagai teladannya. Beliau mengemukakan alasannya kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Ya, yang dipuji sama Allah. Allah itu kalau memuji seseorang, apa cuman tampilan luarnya yang dipuji? Tadi ya kita baca pujian-pujian Allah. Wasabiqunal awwalun, kan para sahabat itu kan? Apakah Allah ketika memuji seseorang itu karena tampilan luarnya atau sampai hati-hatinya? Sampai hatinya. Buktinya Allah mengatakan dalam surah Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Tuh, Allah tahu isi hati mereka. Ya, makanya orang-orang Syiah mengatakan para sahabat itu cuman pura-pura saja beriman di hadapan Nabi. Kemudian ketika Nabi mati baru mereka, ya, menampakkan kemunafikan mereka selama ini. Loh, Allah mengatakan Allah tahu isi hati mereka kok. Apa Anda meragukan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mujinya itu karena Allah tahu casingnya tok. Ternyata setelah saat nabinya mati, sahabat ini jadi liar, jadi kafir. Allah baru tahu, oh tiba nong ini tiwas tak puji. Ya gitu Allah. Gak mungkin Allah memuji itu pujian sampai berlaku sampai hari kiamat. Ya, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba wa ahsanuhum halan. Mereka adalah orang-orang yang paling baik keadaan mereka. Ya gimana nggak baik? Mereka tuh belajar agama langsung dari Nabi, bayangkan. Bahkan tidak jarang ada ayat yang turun ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, ada ayat yang turun diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi kesalahan mereka. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berdalil tentang bolehnya azl karena tidak ada ayat yang turun ketika itu. Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami ketika Quran masih turun, masih belum sempurna turunnya, kami sudah melakukan azl. Ternyata nggak ada ayat yang melarang kami untuk melakukan azl. Nggak perlu ya dijelaskan ya. Ya, nanti lo paham juga kok. Ya, nggak perlu ya azl dijelaskan. Googling saja nanti lah. Ya. Tapi azl hukumnya boleh. Apa dalilnya? Jabir bin Abdullah mengatakan nggak ada ayat yang turun melarang azl. Kenapa? Karena kami di zaman tersebut, para sahabat, ketika kami melakukan sebuah kesalahan, tidak jarang ayat yang turun khusus untuk menegur kesalahan kami. Itu para sahabat dijamin kebaikannya. Kemudian wa aqwamahum hadiyan. Kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu adalah orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Ya, jalan mereka adalah jalan yang paling lurus, yaitu tadi jalan yang digaris Nabi yang satu itu.
Ya, wa aqallahum takallufan. Para sahabat itu orang-orang yang tidak aneh-aneh, nggak neko-neko. Mereka memahami agama langsung seperti yang Nabi pahami, selesai. Tanpa harus ini ketika mendengar ayat tentang sifat, ya ditakwil ke sini, ditakwil ke sana, dengar PDW. Ketika mendengar ayat tentang sifat misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wajah. Ini kalau ditetapkan wajah berarti ya kita berarti menyamakan Allah sama makhluk kalau gitu. Maka ini harus ditakwil. Tapi apa ya enaknya ya? Nggak gitu para sahabat. Ya. Langsung dipahami Allah punya wajah, selesai. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Allah punya wajah secara hakiki. Ya. Maka para sahabat enak memahami agama, tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya, puas dengan apa yang diajarkan Nabi kepada mereka, selesai. Tidak perlu improvisasi. Ya, tidak perlu perbaikan, tidak perlu adanya penambahan-penambahan, upgrade yang lain, enggak. Ya, makanya buat yang malas-malas ngaji biasanya alasannya gitu. Ngaji ini apa bahas kitab tauhid, alas ngono-ngono tok, Mas. Paling sing dibahas kok tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya kan? Iya, is ngono-ngono tok. Lu terus ente mau apa baru gitu? Ente mau pembahasan yang mana yang baru? Bid'ah dong kalau kayak gitu. Ya memang ini para sahabat mencukupkan dengan apa yang dibawa Nabi, selesai, puas mereka. Ya, tidak perlu mereka menambah-nambah apa yang belum atau apa yang tidak diajarkan Nabi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Para sahabat adalah sekelompok kaum yang memang sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Jadi para sahabat hidup di zaman itu memang itu karena pilihan Allah. Allah tahu nih orang-orang cocok memang hidup di zaman Nabi, menemani Nabi, cocoknya memang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cocoknya mereka. Kalau kita yang hidup di zaman Nabi, kesian nabinya jamaah. Model-model kayak kita gini, kayak Ana, kayak Antung gini, hidup di zaman Nabi, wah, kesian nabinya. Nggak ada yang bantu. Ya, teriak, dikumandangkan azan, nggak ada yang datang. Disuruh untuk berjihad, nggak ada yang berangkat. Orang-orang seperti kita memang cocoknya hidup di zaman Islam yang sudah mapan seperti ini. Iya kan? Islam sekarang sudah apa? Sudah mapan, Masya Allah. Ya. Sama ustadz-ustadz juga enak, Islam sudah mapan di zaman sekarang. Coba gimana dahulu dakwah di zaman Nabi SAW. Lihat bagaimana perjuangan Nabi di Taif. Berangkat sendiri jamaah, jalan kaki. Gak ada yang ngundang kajian di sana, berangkat sendiri beliau. Kalau kita apa? Ngenteni diundang dhisik. Berangkat ke sana, sampai di sana diapain? Bukan cuman diberhentiin kajiannya, dilemparin batu. Kita cuman apa? Dibubarin tok itu. Kita cuman dibubarin tok. Nabi dilemparin batu. Pulang ke Mekah dalam keadaan berdarah-darah tuh. Kuat nggak dai-dai ya melakukan perjuangan dakwah seperti Nabi? Enggak. Allah tahu bagaimana keimanan kita, level keimanan kita memang cocoknya hidup di zaman Islam yang sudah mapan seperti ini. Ya, adapun Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lain, memang keimanan mereka cocok hidup di zaman tersebut. Paham di sini jamaah? Maka jangan iri sama sahabat. Ya, jangan mengatakan kita sama sahabat cuman beda zaman tok. Enggak. Beda iman, bukan beda zaman. Imannya jauh antara langit dengan God. Imannya jauh antara langit dengan God. Maka jangan coba mepet-mepet titik sama Abu Bakar Ustaz. Enggak titik mepetnya, mental jauh. Ya, maka tidak mungkin kita ini ya benar-benar secara total meniru para sahabat Nabi, nggak mungkin. Cuman setidaknya apa yang nggak mungkin secara keseluruhan, maka bukan berarti ditinggal secara keseluruhan. Cuman enggak, kita tetap berusaha meniti jalan mereka. Ya, ini usaha kita. Ya, meskipun nggak mungkin kita itu sampai kepada derajatnya Abu Bakar dan Umar, nggak mungkin. Apalagi sampai derajatnya Nabi, na'udzubillah.
Taib jamaah dimulakan oleh Allah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Kenali jasa-jasa mereka, ikuti jejak-jejak mereka, ikuti pemahaman mereka, karena mereka di atas pemahaman yang lurus. Ya, ini rekomendasi dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.